acara kunjungan kerja Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia bersama dengan tim kajian kebudayaan Pancasila di Kabupaten Tanah Toraja hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dimulai. Mohon perkenan kepada Bupati Tanah Toraja dan juga wakil untuk memasangkan sefu. Ini beliau adalah Horas Mauliate. Abang orang Toraja karena abang datang sebagai tim. Ini memang Untuk Indonesia. Acara berikutnya sambutan selamat datang oleh Bupati Tanah Toraja. Dengan hormat disilakan. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala kapan kasih-Mu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Yuli, Sekretaris Anggota Dewan Timpres, bersama dengan seluruh anggota Dewan Pertimbangan Kajian Kebudayaan Pancasila. Sekaligus perkenankan saya atas nama pemerintah dan rakyat Tanah Toraja, selamat datang di Kabupaten Tanah Toraja. Merdeka! 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 Baik, yang saya hormati Pak Bupati Tanah Toraja, Pak Nikodemus Berikanai, serta Bapak Wakil Bupati, juga jajaran Forkombinda Kabupaten Tanah Toraja, juga para pemuka agama, para tokoh adat, sesepuh adat semua yang ada di sini, tokoh pemuda, perwakilan organisasi masyarakat yang sudah menyempatkan hadir pada siang sore berbahagia ini. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat hangat di Tanah Toraja ini. Ini adalah kunjungan pertama saya di sini dan saya semangat sekali, dan kesan pertama saya yang saya lihat tadi dengan Pak Bupati, saya bilang, Pak, Tanah Toraja inilah wajah Indonesia. Jadi tidak salah kami memilih Tanah Toraja sebagai tempat kami tim kajian Pancasila dari Dewan Timpres ini untuk belajar, untuk menggali mengenai kerukunan, mengenai keharmonisan dalam bermasyarakat, mengenai Pancasila dari akar-akar budaya yang dimiliki oleh masyarakat Tanah Toraja. Pak Sekretaris Tim Dewan Timpres dan seluruh rombongan, para Forkombinda, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Rektor, Pak Sekda, dan kita semua yang akan berkontribusi dalam melengkapi kunjungan dari Bapak Ibu tim kajian Dewan Pertimbangan Bapak Presiden ini.
Nah, oleh karena itu barangkali untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung kepada mungkin masukan-masukan dari kita semua yang hadir hari ini untuk kita kemukakan langsung kepada para tim kajian yang terhormat yang ada di depan kita saat ini. Saya mau mengatakan bahwa budaya Toraja jauh lebih tua, sudah lama ada sebelum Indonesia ada. Kebudayaan Toraja diwarnai oleh hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan Sang Khalik. Intinya ialah budaya Toraja dan Pancasila tidak bisa dipisahkan, tetapi budaya Toraja adalah pencerminan dari Pancasila, demikian sebaliknya. Terima kasih. Yang bisa membuat Toraja eksis bagus sekarang ini, budaya telah menjadi penyebut. Ya. Konsep ketuhanan yang Maha Esa itu konsep puang matua dalam ketorajaan. Konsep demokrasi misalnya gombongan dalam ketorajaan. Ya. Konsep antropologi Toraja, Saung Sibarung misalnya itu sangat mendukung kemanusiaan, konsep keadilan dan sebagainya. Itu sudah kita siapkan untuk diajukan. Ada peserta Toraja yang mengatakan misa kada di Pontuo, pantang kada di Pomati. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kami sebagai umat Islam sangat merasakan betul karena bagian yang tidak terlalu banyak. Tapi kita merasakan bahwa marilah kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita dan harus kita rawat bersama. Dan saya yakin Tanah Toraja tidak sulit membudayakan karena budaya Toraja selama ini adalah sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu. Nasihat kearifan lokal kami sangat luar biasa yang mengatakan bahwa tetangga kita adalah saudara terdekat kita. Jadi kalau tetangga saya orang dengan lain agama, lain etnis, itulah keluarga terdekat kami. Kenapa kami harus saling menyakiti kalau orang lain menyakiti kami? Salam Pancasila. Terima kasih. Kebetulan tadi pagi juga kami berdiskusi di kabupaten sebelah. Terima kasih, pilihan kami tidak salah untuk hadir di Toraja karena sebetulnya kan pilihan daerah itu banyak sekali ya. Tapi justru karena kami memang mempelajari sedikit dari literasi yang ada tentang budaya di Toraja. Justru itu saya terus terang ingin membranding Toraja itu adalah laboratorium budaya Pancasila supaya semua orang Indonesia belajar. Ya, seperti dicas hari ini bahwa ternyata memang tidak salah apa yang kita sudah lakukan berapa tahun, bahkan 2 hari berturut-turut kita seminarkan ini. Toraja bakal dijadikan laboratorium Pancasila. Ya. Tujuan utamanya adat istiadat ini berpusat di Tongkongan. Tujuan utamanya adalah menciptakan apa yang disebut orang Toraja Karapasan. Dan Karapasan itu sama dengan Shalom, nilai yang sungguh-sungguh membawa kedamaian. Dan oleh karena itu, orang Toraja dalam kerangka menciptakan adat istiadatnya yang tujuannya menciptakan damai sejahtera itu. Kalau kita gali dengan dalam itu terbuat atau tertenung di dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nilai ketuhanan, memang orang Toraja ini sangat religius. Dulu mau tebang pohon aja harus berdoa. Dan itu yang memberi harmoni. Sehingga di Toraja ini pantang mempertentangkan agama karena adat memang memberi peluang untuk duduk setara. Semua cerita tentang kearifan lokal Toraja kami akan
merubah yang tadinya kita katakan budaya tutup menjadi budaya tulis. Mudah-mudahan dengan dukungan kita semua, termasuk saya kira banyak narasumber kita di sini, itu akan memperkaya kami dan memperkaya kita semua. Jadi kami akan berupaya untuk merubah budaya lisan itu menjadi budaya tulis sehingga itu bisa diteruskan ke generasi-generasi kita dalam rangka menunjang kebudayaan Pancasila di masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Kami di sekolah pendeta, kami pun menjadikan Pancasila sebagai kurikulum utama. Kami ajarkan itu. Dan yang kedua adalah kami pun mengajarkan budaya Toraja. Itu masuk dalam kurikulum di sekolah kami. Ya. Masa lalu, masa sekarang, ini kami sudah berusaha menghidupi, menyinkronkan budaya dan Pancasila, dan masa depan ini yang perlu kita jaga supaya apa yang sudah dihidupi selama ini tetap bisa. Tidak bisa dibayangkan bahwa 714 suku yang ada di Indonesia ini bisa bersatu dalam satu negara. Dan saya kira inilah rahmat terbesar bukan saja bagi dunia, bagi Indonesia, tetapi mujizat dunia. Ya, salah satu event yang baru-baru kami lakukan itu STQ, mungkin satu-satunya di Indonesia ini, di mana gereja juga merupakan salah satu tempat pelaksanaan STQ dan seluruh panitianya adalah yang beragama Kristen. Ya. Kemudian juga begitu sebaliknya dalam event-event kegiatan Kristiani, kami pun melibatkan pemuda-pemuda Ansor, remaja masjid untuk ikut berpartisipasi di sana. Juga kami laporkan kepada tim bahwa ada 2 program pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja di mana setiap tahun kami memberikan reward kepada para imam-imam masjid dan hamba-hamba Tuhan, para pendeta pastor untuk umroh ke Tanah Suci untuk yang muslim dan ke Israel bagi para pastor dan para pendeta yang bekerja di pelosok-pelosok di daerah Tanah Toraja. Ini sebagai masukan. Bapak Mustur, beliau hadir waktu saya undang, apa dia katakan? Berbahagialah kamu, putra-putra Toraja. Kamu adalah salah satu suku yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Oleh karena itu, harapan kami Pak, bisakah menyampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo supaya bisa memperdayakan simbol-simbol kebudayaan di Tanah Toraja, yaitu Tongkonan. Kita akan sandingkan nilai-nilai budaya Toraja yang kemudian sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama untuk masuk di dalam kurikulum. Perjalanan itu sudah 28 tahun di pembinaan dulu sekjen. Tapi baru 3 tahun ini dukungan Majelis Ulama Indonesia minta Saudara John supaya ketualian. Saya sudah mengunjungi kurang lebih 500 lebih masjid, 342, Tihara itu 31, kemudian Pure orang Hindu itu ada sekitar 36, kemudian gereja itu sekitar 300 lebih. Saya sudah keliling. Intinya adalah jarang ada dialog antar umat beragama sehingga masing-masing sifatnya eksklusif agama. Contoh tadi disebutkan Pak Ketua Majelis Ulama itu, dia katakan agak sulit kalau agama. Kami bergerak namanya BISA, Badan Interaksi Sosial Masyarakat, yang diinteraksikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini kami mendapatkan masukan dan dari diskusi yang sangat bergizi dan penuh vitamin pada hari ini. Terima kasih luar biasa. Saya ingin menanggapi beberapa sebelum nanti selanjutnya akan dilengkapi oleh tim kajian yang akan menambahkan Bu Putih, Pak Henry. Yang pertama, tadi ada wishlist dari Bapak Ibu semuanya, pesan untuk Pak Presiden. Insya Allah kami akan sampaikan mengenai, saya catat semua di sini PR dari Bapak Ibu semuanya, mengenai bagaimana simbol-simbol budaya Toraja untuk jadi perhatian,
laboratorium kerukunan umat, lalu apa lagi tadi, perhatian khusus untuk ada membuat rumah budaya atau apa tadi, tongkonan untuk berkumpul, untuk mengadakan upacara adat dan sebagainya ya, seperti itu. Lalu juga kami juga tadi sependapat Bapak Ibu semua bahwa hidup berketuhanan itu sangat penting dibandingkan bukan hanya ritual saja. Jadi hidup yang penuh sehari-hari melaksanakan, mengamalkan Pancasila dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Tuhan itu lebih penting dibandingkan hanya ritual-ritual saja yang sama ini sering kita lihat di media yang ramai dibahas di medsos saat ini. Lalu tadi yang kedua juga saya mendengarkan dari Pak Bupati bahwa mengenai pitutur budaya lisan, ternyata di Tanah Toraja ini sudah dibuat secara tertulis. Kami sangat mengapresiasi hal itu, Pak, bahwa tadi diusulkan oleh Bu Nia bahwa ternyata di sini sudah diterapkan dengan baik. Demikian juga dengan muatan lokal di bidang pendidikan juga sudah diterapkan dengan baik di sini. Jadi tidak salah kalau Tanah Toraja ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Ini saja yang saya sampaikan. Tuti dan Pak Henry mau menambahkan closing statement ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mungkin saya perlu sedikit saja tambahkan dari yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami. Yang pertama, karena tadi sudah termasuk yang menguat adalah soal laboratorium Pancasila. Nah ini Bapak Ibu sudah berbuat banyak, tapi saya masih meminta lagi. Berarti ini prestasi yang besar, tapi saya masih minta lagi. Yang saya bayangkan menjadi upaya yang penting bagi kita semua adalah betul bahwa Pancasila itu dasar dan ideologi negara, tapi dia butuh tangan. Ada 5 tangan yang penting. Ini secara praktis mungkin sudah dikaji juga di perguruan tinggi, kita bisa tambahkan. Yang pertama yang kita sebut sebagai kearifan lokal, sudah dibicarakan dalam 3 jam kita bertemu. Yang kedua pendidikan, tadi juga yang sudah disampaikan, terima kasih sekali atas masukannya. Yang ketiga yang kita sebut sebagai subjek ilmu. Jadi Pancasila harus bisa dikaji menurut ilmu yang dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu menguasai psikologi, dikajilah Pancasila itu menurut psikologi. Salam Pancasila. Terima kasih sekali atas pertemuan yang luar biasa ini. Betul-betul saya mendapat energi baru, luar biasa. Sehari-hari saya mengajar hukum adat, saya mengajar antropologi budaya, termasuk juga perlindungan perempuan dan anak, termasuk pariwisata. Luar biasa, di sini saya dapat. Ada satu yang saya ingin sampaikan bahwa mengapa daerah ini menjadi salah satu yang kami tuju. Yang pertama adalah kami ingin belajar banyak dari apa yang tadi sudah disampaikan. Luar biasa. Saya senang sekali saya dapat gambaran ini. Luar biasa, dan ini bukan main-main karena sudah dipikirkan begitu lama dan 2 hari ya. Tadi saya dengar ini sudah digodok 2 hari. Luar biasa. Dan tadi ada pemikiran tentang bagaimana dibentuk laboratorium. Saya setuju sekali karena dengan laboratorium itu kita akan mencoba untuk mengasah lebih dalam lagi. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada kita semua, tiada orang paling berbahagia hari ini selain saya. Dan izinkan istriku, ya, saya duduk dengan keturunan Pakubuwono keempat. Dengan hormat saya silakan berdiri. Selain membangun sebuah perjalanan sejarah dan
oleh karena itu saya mohon izin kepada kita semua untuk mengundang raja-raja yang ada di Nusantara ini untuk kita lakukan suatu event bersama dan Pakuwono ini bersama-sama kita di Tanah Toraja. Menurut pandangan budaya Toraja, harus ada pengakuan kedaulatan, jangan pengakuan kebijakan, tapi yang kami tuntut adalah kedaulatan budaya menjadi kearifan lokal dalam mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rapat-rapat Pak. Kopi dari istana. Langsung Pak, saya pakai dulu. Satu, dua, ya sekali lagi. Oke, terima kasih semua. Saya siap. Mania foto. Jaman-jaman. Izin 1, 2, 3. Kurang kesini deh, Mas Tony. Ada panggilan istriku katanya. Dua. Ini Bapak, sini Pak, yang pakai baju Anda. Oke, udah 1, 2. Bisa izin 1, 2, 3. Salam Pancasila. Iya, salam Pancasila. Jangan tutupin mukanya. Agak turun.